nih? Alhamdulillah Pak sehat. Udah lama nggak ketemu. Iya, hampir 2 bulan. Udah 2 bulan libur ya. Iya, betul. Pak ini sekarang kita ke pendampingan keempat ya, pendampingan yang keempat. Jadi kita ketemu lagi di pendampingan keempat dan ya ini tentang proses pembelajarannya Pak Helen belajar. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak Helen, apa nih selama 1 bulan ini apa yang telah memang udah libur 2 bulan ini apa nih dalam hal tentang ya program TGP ini apa yang telah Pak Helen lakukan? Ya mungkin Pak untuk sebulan terakhir mungkin karena libur ya, itu hanya penerapan saja. Penerapan dari apa yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak ini gitu. Seperti restitusi, kemudian juga latihan coaching kepada rekan-rekan di sekolah gitu. Waktu kemarin modul 2, terakhir modul 2 3 ya? Itu ya, modul 2 3 itu. Sekarang coaching ya, untuk revisi untuk coaching gitu. Untuk coaching ya. Oke, baik ada terima kasih ya buat ini apa untuk praktek baiknya meskipun libur tapi tetap diterapkan ya. Betul. Baik, ini saya jadi kita udah berdiskusi tentang RPP-nya Pak Yadin untuk kan nanti saya sebagai pengajar praktik kan akan melihat bagaimana Pak Yadin mempraktekkan pembelajarannya yang RPP-nya itu di sini udah ada termuat disiplin positifnya, udah ada termuat KSE-nya, sosial emosionalnya, dan satu lagi tentang diferensiasinya gitu. Dan nanti mungkin kita akan lihat bagaimana mempraktekannya yang pastinya ada mungkin pasti sesuai dengan apa yang RPP yang Pak Helen buat. Sebelumnya nih saya mau menanyakan nih tentang tujuan pembelajarannya itu. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Untuk RPP yang saya susun untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3 Pak ya. Saya lihat dulu. Yang pertama mungkin untuk tujuan pembelajarannya siswa itu dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada satu ekosistem. Kemudian yang keduanya menjelaskan proses transformasi makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir mendeskripsikan tentang transformasi energi dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Ini dia kembali tentang IPA ya, dia dalam dan tentang IPAS ya, dan IPAS ya. Ini terus kalau area pengembangannya yang tidak dicapai itu berapa? Baik, untuk yang difokuskan ke pengembangannya mungkin ada 6 ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya yang dicapai. Kemudian yang kedua, model yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian yang kedua adalah keterampilan membuka, melaksanakan dan membentuk pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah konten pembelajaran. Kemudian yang kelimanya pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keenamnya adalah pembelajaran sosial dan emosional. Oke, kemudian nanti pas lagi prakteknya itu ada semua ya, untuk area pengembangannya ada semua. Oke, ini satu lagi nih strateginya nih, bagaimana nih strategi dalam nanti pembelajaran? Untuk strategi yang saya gunakan, yang pertama ini penguasaan dalam berbagai pengembangan tadi. Jadi saya menggali yang tadi saya sebutkan pengembangan dirinya. Coba misalkan tujuannya bagaimana cara merumuskan dan membuat pembelajaran. Kemudian untuk model mungkin mengatur sintaksnya, alur dari model pembelajaran tersebut. Kemudian yang lainnya sama itu penting memahami apa yang jadi pengembangan yang saya dirumuskan tadi. Ya, nanti berarti kita tinggal lihat aja sebenarnya. Jadi pokoknya ada catatan dari kita dari saya sebagai pengajar praktik kenal dulu berapa. Mudah-mudahan apa yang ada di RPP ini nih dalam banyak sekali RPP-nya. Nanti kita semua tahapan mudah-mudahan terlaksana semua ya dalam waktu 2 jam pelajaran ya, berarti sekitar 70 menitan ya. Udah paling gitu aja. Itu paling sekarang kita lihat praktek dulu ya. Silakan.
Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Hari ini seperti biasa kita akan belajar sesuai dengan tema yang sudah kita mengawali pembelajaran kita hari ini. Kita seperti biasa kita akan berdoa. Oke, sesuai terkait dengan silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar kembalinya kita berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai ya, Bapak absen dulu mungkin di antara kalian yang hadir pada hari ini. Aditya Firmansyah, Ahmad Mubarak, Haji Ramdhani, Ahmad Amrullah, Albilan Nabil, Andik Anugrah, Andika Pratama, Anissa Nuhaili, Anita, Aufa Zikri, Aura, Azrina, Citra Aulia, kemudian Dewi Nuhaili, kemudian Dika S, kemudian Dika M, Dix, kemudian Fajli, Pak Reza, Fikri Ramadan, kemudian Irfan Arfiansa, Jahira, Jidan, kemudian Fairul Fahmi, Lutfia Zahra Barika, kemudian Muhammad Najah, Yuda, kemudian Naura, Delvina, dan Gina. Oke, alhamdulillah berarti hari ini ada dua teman kita yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan kita doakan yang tidak hadir pada sakit sudah disembuhkan lagi ya. Baik, pertemuan hari ini ya anak-anak ya, kita akan belajar secara kelompok ya. Bapak kalian sudah berbagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok ini nanti kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan ya pada hari ini ya. Ya, perhatikan di sini dari depan, di sini ada gambar atau contoh gambar kira-kira makanan ya. Dan ini kira-kira yang akan kita bahas ya. Ini walaupun belum Bapak bahas ini maksudnya apa, tapi kira-kira ini yang akan kita bahas ya. Nah, pertemuan hari ini ya, setelah belajar kalian harus bisa ya menguasai atau menjelaskan tentang hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa mendeskripsikan, menjelaskan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan juga bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan. Ya, mungkin kira-kira materi itu kita bahas dan kalian harus mampu seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebagai awal pembelajaran ya, Bapak mengingatkan lagi kepada kalian ya, bahwa apapun yang kalian dapat pada pertemuan belajar kita hari ini itu mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dan
harus kalian pahami. Nanti jika ada materi yang tidak dipahami, maka sebaiknya kalian tanyakan. Kalau tidak paham ya, kalau paham berarti kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ya. Ekosistem itu suatu tempat ya, tempat ada hubungan antara biotik dan abiotik. Ya, coba di sini ya, mungkin kalian tahu. Kalian yang lingkungan biotik itu yang bagaimana? Yang biotik. Coba biotik makhluk hidup, betul. Sebagai contoh, lihat contoh ya, contoh misalkan lingkungan sungai misalnya, ya lingkungan sungai. Menurut kalian yang biotiknya kira-kira apa? Ya, biotik yang makhluk hidup. Ya? Makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan apa misalnya? Oke, ya, misalnya rumput di pinggir-pinggir sungai. Kalau abiotiknya, ya, air, apa lagi? Ya, bisa batu dan sebagainya. Ya, nah seperti itu. Jadi yang namanya ekosistem itu adanya hubungan ya antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang lebih jauh ekosistem, Bapak ingin tanya pada kalian, ya, coba kalian bisa mempunyai tenaga, mempunyai energi, ya, bisa datang ke sekolah jam-jam sehat, kira-kira dari mana energi tersebut? Oke, dulu. Dari makanan, ya. Coba contoh makanannya apa misalnya tadi? Ya. Kafe, ya. Contoh, kamu tadi makan nasi, contohnya, ya. Kemudian apa? Sayuran, Pak. Ya, sayuran, ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya lagi, ya. Nah, jadi energi yang kita punya betul sekali itu berasal dari makanan dan minuman yang kalian makan. Ya, contoh tadi sebutkan oleh Jidan nasi. Ya, coba kalian tahu tidak nasi itu tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di mana? Di sawah. Ya, di sawah namanya nasi atau apa? Ya, nah jadi nasi itu berasal tanaman padi. Ya. Coba padi bisa tumbuh di mana? Di sawah. Ya, di sawahnya di bawahnya apa? Ya, air dan lumpur atau tanah. Ya. Kalau tanah biotik atau abiotik? Abiotik. Ya, tidak hidup. Kalau apa namanya itu? Tanaman padi? Padi memerlukan abiotik tidak? Ya. Jadi padi memerlukan tanah untuk hidupnya, ya. Dan disitulah terjadinya yang namanya saling tergantungan, ya. Coba contoh misalnya seperti ini, ya. Misalnya di lingkungan sawah misalnya, ya, lingkungan sawah. Misalnya Pak Tani itu membunuh ular-ular. Ayo ular di bunuh, ada ular di bunuh, ya. Kira-kira di sana kalau misalnya ada tikusnya misalnya banyak atau sedikit? Coba kira-kira kenapa? Karena pemakan tikusnya tidak ada dibunuh oleh petani, maka ketika tersebut maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang satu tidak ada, yang satu banyak, bahkan banyaknya gitu ya, kali rugi nanti ya. Oleh sebab itu ya, ekosistem atau keseimbangan ekosistem harus kita jaga ya. Bagaimana kalau berbahaya? Berbahaya membunuh, tapi kalau tidak ketemu ularnya jangan cari-cari, nanti semuanya ya, seperti itu ya. Lanjut. Baik, mau tinggal dulu di sini ya. Nah, di sini
coba lihat di piramida makanan di sini, ya. Itu ada yang paling bawah. Menurut bawah itu apa coba? Ya. Tumbuh-tumbuhan, coba lihat yang sebelah itu yang panahnya paling bawah. Perannya sebagai apa? Perannya sebagai produsen nanti dimakan oleh konsumen satu. Ya, coba lihat di sini. Konsumen satu contohnya situ dan sebagainya. Kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Contohnya misalnya yang dimakan kata apa? Contoh misalnya. Kalau yang dimakan oleh ayam misalnya ulat dan sebagainya. Kemudian konsumen dua juga nanti dimakan oleh konsumen tiga. Contohnya apa di sini? Ulat. Nah, biasanya konsumen satu, konsumen terakhir itu biasanya pemakannya daging atau makhluk karnivora. Ya, pemakan karnivora itu pemakan hewan. Sedangkan konsumen satu, nah ini ya, itu pemakan apa? Tumbuhan, disebut juga hewan herbivora. Herbivora mah pemakan tumbuhan, kalau karnivora pemakan hewan lain, pemakan daging. Ya, oleh sebab itu mungkin ya kalau kita perhatikan konsumen 2 dan konsumen 3 bisa termasuk hewan karnivora. Ya, nah sampai sini sebelum kita belajar lebih lanjut, paham atau tidak? Ada yang tanyakan dulu tidak? Ayo tanyakan tentang jaring-jaring makanan? Tidak ada. Nah kalau tidak ada, baiknya nanti kita pelajari sampai kalian paham apa yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, baik. Nah, sekarang kita tanya jawab dulu ya sebelum kita belajar. Ya, coba yang acungkan tangan jawab ya, ya supaya tidak rame, ya, tidak terlalu berisik ya. Nanti acungkan tangan yang bisa kalau Bapak tunjuk baru jawab. Ya, nah di sini malam tadi ya, wengi ya, apa yang kalian makan? Coba Aki dulu. Tadi malam kamu makan apa? Makan nasi saja. Dan lauk pauknya apa? Daging. Daging apa yang kamu makan? Daging uci? Ya, daging ayam. Yang lain mungkin beda. Oh kamu, Lutfia. Ya, kamu makan mie. Ya, mie saja. Pakai toge. Pakai saus, ya, pakai cengek, mungkin ada dari betul ya, bilang, ya, martabak, ya, mungkin yang lain ada yang beda lagi, sambal, ya, atau singkong, ya, oke, kita ambil contoh saja, ya, contoh misalkan singkong saja dulu, ya. Ada yang tahu singkong itu bisa tumbuhnya di mana? Di kebun, betul. Di mana? Nah di kebun di Cina, ya atau di bidang imah nggak bisa, ya di kebun. Oke, ya. Nah, kira-kira menurut kalian, ya tanaman singkong bisa tumbuh itu karena adanya apa? Karena adanya tanah, karena adanya ya. Tanah dan air termasuk biotik atau abiotik? Abiotik. Nah, misalnya nih ya tanaman singkong misalnya ya, itu misalnya dimakan oleh herbivora. Contoh yang makan daun singkong itu apa herbivora? Ya? Misalnya dimakan oleh ulat. Ya. Ulat mendapat energi tidak? Dari apa? Dari daun singkong. Ya, dia bisa bergerak, bisa berkembang biak, punya energi dari daun singkong. Daun singkong punya energi dari tanah, ya, dan air. Nutrisinya dimakan, ya. Kemudian ulat itu misalnya dimakan sama burung misalnya, ya. Burung dapat energi tidak? Dari mana energinya? Dari ulat. Ya.
Ya. Nah, burung misalnya dimakan lagi oleh ular misalnya. Ular itu ada apa? Punya energi tidak? Punya energi. Ya dari mana energinya? Dari burung. Ya, dari burung dimakan tadi. Misalkan namanya ular dimakan burung elang misalnya. Burung elang dapat energi tidak? Ya, misalnya burung elangnya mati, mungkin kan sudah tua misalnya, ya sudah misalnya jatuh ke tanah, nggak lama-lama akan bagaimana? Akan busuk, bahkan hancur oleh apa namanya? Ya? Oleh cacing pengurai, ya pengurai, ya. Nah, cacing pengurai akan menghancurkan burung elang, ya di dalam tanah tersebut akan subur. Ya, tanah yang subur akan menjadi tempat untuk berkembangnya tanaman singkong. Nah, jadi adanya hubungan. Nah, hubungan tadi itu ada dalam sebuah ekosistem. Oke, sampai sini punya bayangan tuh tentang jaring-jaring makanan. Ya, coba sudah ada bayangan tuh. Ya, tadi misalnya ini dimakan ini dimakan ini, itulah yang namanya jaring-jaring makanan. Ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum melanjutkan, bapak-bapak ini kalian membaca materi dulu ya, sini ya. Di sini bapak sudah menyiapkan ya beberapa bacaan ya. Silakan satu ini bisa digunakan untuk 3 orang ya. Oke. Silakan dibaca. Oke, satu bacaannya ini boleh digunakan oleh 2-3 orang. Ya. Satu bacaannya dibaca oleh beberapa orang. Ada. Ya cukup deh ya. Sok, silakan dibaca. Sok, mangga. Sok, silakan dibaca. Nanti kalau misalnya ada bacaan yang kurang dipahami, nanti kita bisa berdiskusi. Silakan dibaca dulu. Gak apa-apa. Di sini apa sama-sama apa nih? Tentang jaring-jaring makan, jaring-jaring makan. Gambar di sini ya, Bapak sudah menyiapkan buat orang-orang. Silakan di sini ada berbagai jenis jenis binatang-binatang hewan. Kamu lihat-lihat kemudian baca ya, itu hewan-hewan apa. Silakan. Yang lainnya silakan untuk bacaan ya.
istilah atau kata-kata yang mungkin kalian tidak paham. Nanti kita bisa bertanya jawab. Bagi yang belum, ada waktu kurang lebih 2 menit lagi untuk membaca. Silakan. Baik, waktunya habis ya. Oke ya. Sebelum melanjutkan ya, mungkin ada yang ditanyakan terkait bacaan yang sudah tadi kalian baca. Mulai dari situ ya, nanti. Silakan Aditya. Apa itu sampai atau Apa? Istilah asing ya? Coba lihat dulu Pak. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah Pixabay atau Gellinger. Nah, ya. Pixabar atau Gellinger ini, ya, ini artinya, ya, bahan bacaan ini diambil dari situ. Ya, bacaan yang kamu baca diambil dari itu namanya dinamakan akun ya, akun dari situ ambilnya. Ya, ini bukan kata yang lain. Ya, yang lain silakan. Dulu, nih, ngomong dulu. Redaksi, nah redaksi isi ya, isi bacaan. Yang lain mungkin yang sebelah sana, silakan Pak Reza. Nah, ya di sini tadi ada kata-kata atau ada bacaan hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Ya, cacing vertebrata bukan? Bukan. Begitu ya? Ya. Oke, kita ke konten atau ke materinya ya. Di sini kalian sudah membaca tentang jari-jari makanan. Ya, coba diantara siapa yang memahami apa yang disebut dengan jari-jari makanan? Oke. Gak apa-apa, ya sama-sama kayak isi nama ya. Udah, siapa yang tahu tentang jaring-jaring makanan sesuai yang tadi kalian baca? Yo, silakan. Nih, boleh sekian apa lihat berapa? Oke, ya jadi kalau Bapak simpulkan proses memakan dan makan gitu. Oke, yang lain mungkin. Bilang. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan dari proses sehingga berbentuk semacam yang ini. Oke, tuh, ya lebih jelas lagi ya oleh Gilang disebutkan ya. Jaring-jaring makanan adalah adanya proses tumpang tindih yang saling memakan. Ya, oke. Siapa yang bisa memberikan contoh misalnya yang termasuk jaring-jaring makanan teh apa dimakan apa dimakan apa? Dimakan ular. Yang dulu yang belakang itu siapa aja Pak? Oh jawab nggak? Kelompok yang paling belakang? Tidak ada. Oh Akmal silakan. Padi Oke, kita contohkan ya. Padi dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan ayam. Lanjut. Kemudian ayam dimakan elang. Ya. Nah, elang ini mati nanti ya hancur oleh pengurai, dibutuhkan oleh padi, tanah yang subur ya. Oke, satu dulu ya. Nanti untuk pertanyaannya nanti Bapak tanya lagi. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bapak ingin kalian berdiskusi dulu. Ya, semuanya ya berdiskusi. Ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan
akan menjelaskan ke depan ya, satu kelompok cukup satu perwakilan saja atau 2 orang saja ya untuk menjelaskan. Apa yang saya diskusikan? Coba lihat di sini ya. Coba perhatikan ke depan semuanya. Di sini kata tadi apa mencontohkan? Di sini contoh ada jaring-jaring makan, jaring-jaring makanan. Tadi padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh. Nah, Bapak ingin kalian mendiskusikan apa hubungannya, ya, hubungan timbal balik dari makan dan dimakan ini. Ya, oke, sambil berdiskusi nanti sambil bertanya kalau kalian tidak paham. Ya, oke, Gilang silakan. Makhluk hidup dalam ekosistem saling terhubung dalam rantai makanan. Ya nanti itu mah kamu diskusikan dengan teman kamu ya untuk jawabannya. Ya, Tumpang tindih. ya tukang tadinya. Contoh misalkan nih, ya, coba lihat sini ya. Misalnya belalang bukan hanya dimakan oleh ayam, bisa saja belalang dimakan oleh burung. Ya. Ya. Ayam bisa saja bukan dimakan oleh elang, tapi dimakan oleh musang misalnya. Ya. Oleh musang. Nah, inilah yang disebut dengan tumpang tindih. Ya, saling memakan gitu. Ya. Coba silakan kalian siapkan buku tulisnya, ya silakan. Ya, semua mencatat tapi jawabannya sama. Ya, jawabannya sama semua. Ya, kalian tuliskan hubungan, ya, hubungan dari proses yang ada di sini. Yang tadi kalian sudah jawab. Ya, dipimpin oleh salah seorang dari kalian untuk memimpin diskusi. Silakan. Kalau kalian masih bingung, ya boleh kalian bertanya. Silakan. Ayo, langsung saja silakan didiskusikan. Waktunya cukup 10 menit? Cukup? Ya? Hubungan antara proses yang ada di sini. Ya. Oke, contoh lihat. Ya. Padi seperti contoh tadi, padi punya energi dari apa? Dari tanah. Ya. Kemudian belalang punya energi dari apa? Ya, seperti itu. Ya, ada hubungannya. Ya. Oke, silakan didiskusikan. Ini misalnya, contoh ya misalnya, contohkan, ya misalnya, ya, padi mempunyai energi dari, nah, lanjut, ya, misalnya belalang mempunyai energi dari, silakan diskusikan, ya, untuk selanjutnya kalian yang melanjutkan, ya, maka pimpin seseorang, oleh siapa yang memimpin ini, ya. Kamu udah lanjutkan aja tulis di sana aja langsung di sana tulis di atasnya. Nah, yang sisanya silakan diskusi. Masih diskusi. Ya, teman, silakan. Siapa yang mau diskusi ini? Kok bilang pimpin diskusinya? Dok, saya pendapatnya, kamu pendapatnya apa? Ya, jadi sepakati jawabannya bisa benar tidak, kalau benar tulis pakai kata. So, silakan. Kalau gila dipimpin. Ini siapa? Belum mimpin dia. Alisa, boleh mimpin Alisa. Ya. Silakan. Ini pertanyaan gini, ya. Misalnya contoh ya, kamu main sama teman-teman kamu misalnya, ya. Kalau misalnya belalang itu punya energi dari mana? Ya. Gitu. Terus misalnya bisa tidak misalnya belalang dimakan bukan oleh burung saja misalnya, oleh apa misalnya, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan. Ya, semuanya fokus kepada Anissa ya. Anissa akan memimpin diskusinya.
Waktunya hanya 10 menit. Ya, silakan. Ibu saya aja. Aja. Silakan aja bikin. Ini contohnya. Kalau tadi mau contohkan ya. Misalnya padi hidup untuk apa? Bisa Ya, kemudian selama hidup kehidupan apa? Ya, terus ke teman-teman. Ya, oke, mana jawaban benar, sepakati, ya tulis. Ya, misalnya padi membutuhkan tanah untuk hidup misalnya, tuliskan padi membutuhkan tanah untuk hidup atau misalnya energi, tulis pakai mana? Ya, so dipimpin oleh Naja, stop. Ya, Dios, Naja, lihatkan. Sebutkan saja dulu. Contoh misalkan, ya tadi bapak dia, ya contohnya padi bisa punya energi dari apa misalnya. Kalau misalkan jawab ke arah keadilan dulu misalnya, jawaban dari setuju tuh, harus setuju, benar misalnya, tulis gitu, ya silakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Tanah dalam kurung rumput. Kami berarti itu menjelaskan apa itu. Harus menjelaskan apa enggak? Itu bisa menjelaskan. Contoh misalnya aja, contoh ini. Padi energi dari jadi kalimat yang akan ditulis dibaca ke ulang, terus kepihanana. Oke, lanjut. Waktu sudah berjalan nih, sudah hampir 5 menit nih. Ayo. Misalkan waktunya kan cuma 5 menit kan, 10 menit. Ya. Anissa suaranya keras ya. Kamu tanya dulu ya kepada teman kamu. Kalau pendapat dia semuanya setuju benar, tuliskan sama-sama. Jangan yang lain nulis, yang lain cuma diam ngomong aja. Ya, diketahui sama semua anggota kelompoknya. Gini, gampang aja, coba tadi ya. Contoh misalnya, kamu ini ayam ini bisa hidup karena apa misalnya? Ya. Terus elang ini bisa hidup karena ada apa misalnya? Ya. Ayo aja dipimpin ininya, kegiatan diskusinya. Kalian boleh menuliskan bukan yang ini boleh ya. Ya. Jadi boleh menurut pendapat kalian. Ya. Kalau misalkan Pak Adi mah mau apa ekosistemnya mau di sungai misalnya boleh diganti.
Ini cuma contoh ya yang disebutkan oleh Akmal ini contohnya. Boleh diganti misalnya rumput dimakan oleh belalang misalnya, ya. Atau dimakan oleh rusa dimakan oleh serigala misalnya, serigala dimakan oleh singa, boleh diganti. Ya. Bisa tinggal bisa. Nah, bagus. Saling memberitahu ya. Nanti kalau sudah semuanya, nanti simpulkan. Ada tidak hubungannya antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya? Ya. Oke, silakan. Buat kesimpulan. Ya. Kesimpulannya ada tidak hubungan, ya, satu makhluk dengan makhluk lainnya ada nggak hubungannya? Boleh hubungan biotik dengan biotik atau biotik dengan abiotik. Ya. Kalau komplit dua-duanya nggak bakal bagus lagi. Oke, sebagai inspirasi boleh kalian sambil melihat yang di depan ya, di layar. Ini contohnya ya. Ini contoh selain yang tadi nih, yang tadi ditulis oleh Akmal ya. Ini contoh yang lain. Ya. Ini ada di desa mana ini adanya? Di sawah. Tuh. Ya. Boleh ya, di sini. Sini contoh kedua, ada lagi nih ya. Oh yang belum. Nah ini banyak lagi lagi. Ya lihat, kita lihat. Nah ini contoh-contoh yang lain. Oh. Ini sebagai sebagai bahan dari kalian untuk menjawab tadi ada tidak hubungannya ya antara biotik dan abiotik yang tadi Bapak sebutkan. Iya, disimpulkan. Ayo yang dulu kurang rampung atau kurang lebih 3 menit lagi, ya. 3 menit lagi untuk berdiskusi. Jadi
kalau nggak usah nggak apa-apa ya. Karena waktunya habis ya. Mari kita lihat hasil kerja kelompok pihak masing-masing. Ya. Kelompok mana yang mau duluan menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silakan acungkan tangannya. Kelompok mana yang mau duluan? Kalau tidak ada dari kelompok 7. Ayo, percaya diri. Semangat. Berani. Oke, silakan. Kelompok 3 dulu. Mau sendiri atau dibantu sama temannya nih? Oke, sang Fajri. Ke depan Fajri. Nah, ketika teman kamu menyampaikan hasil diskusinya, perhatikan. Kemudian kalau tidak paham boleh ditanya, boleh ditanyakan. Oke, silakan di depan sini. Sini. Nah, di sini. Ya. Kami dari kelompok 3 aja. Di kelompok 1, 2, dan 3. Dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerjasama. Oke, silakan. Padi mempunyai energi dari air dan tanah. Kelapa mempunyai energi dari padi. Ayam mempunyai energi dari belalang. Tulang mempunyai energi dari ayam. Dan rambut mati dan makanan dari cacing pengurai. Dan akan subur. Lanjut. Makhluk hidup dalam padi terhubung dalam rantai makanan maupun dari makanan karena saling tergantung satu sama lain. Oke, baik. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kelompoknya bagus sekali ya, apalagi simpulannya tadi. Mungkin ada yang tanyakan setelah kelompok 3? Tidak ada, sudah paham? Oke, terima kasih kelompok 3 ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ayo tinggal kelompok B. Oke, silakan kelompok 2. Baik, di sini ya. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah. Yang lain sama perhatikan ya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ayo silakan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Mungkin ada yang tanyakan untuk kelompok 2. Ada tidak? Tidak ada. Oke, tidak. Terima kasih. Ayo kembali ke tempat. Terakhir ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Pak Anissa sama Lutfia, silakan. Sini. Tok, sini. Kasih depan. Nah, depan. Suaranya keras ya. Gak apa-apa, kalau belum apa-apa yang ada saja, jangan dia lagi. Ya, silakan. Silakan. Coba perhatikan yang lain ya. Ya, perhatikan. Taruh beda. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo tanyakan untuk kelompok 1. Tidak ada? Oke, saya akan kembali ke tempat duduknya. Ya. Baik, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ya, menurut kalian ada tidak hubungan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya? Ada hubungan tidak? Ada tidak?
sesuai yang tadi kalian sebutkan di diskusi. Coba lagi. Ada tidak hubungannya antara satu makhluk dengan makhluk lainnya? Ada. Ya. Kemudian ada hubungan tidak makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup? Maka adanya saling ketergantungan. Oke, lihat ini. Sebagai contoh ya, semua perhatikan ke depan ya. Coba di sini. Menurut kalian yang menjadi produsen yang mana? Tanaman hijau. Tanaman hijau dimakan oleh mana saja? Oh, kemudian yang konsumen satu dimakan oleh apa lagi? Oke, sebagai contoh saja, siapa yang menyebutkan contoh proses makan dan dimakan? Coba, siapa yang mau menyebutkan supaya tidak tidak bising ya, banyak menjawabnya. Tidak, yang mereka tidak, silakan. Kamu sebutkan apa dimakan sampai yang tertinggi itu ya, yang konsumen 3. Tanaman hijau dimakan tikus, kelinci, dan kambing. Oke, satu aja nggak usah jumlah ya, satu aja silakan. Pilih kenapa itu? Kelinci dimakan kucing liar. Oke, lanjut. Kucing liar dimakan singa. Oh, kucing liar dimakan oleh singa. Siapa lagi? Coba, satu lagi. Oke, Delvina. Tanaman hijau dimakan tikus. Kemudian? Tikus dimakan itu ular, terus elang dimakan elang. Ular dimakan elang. Oke, bagus. Kita ganti lagi ya. Coba ini contoh yang lain. Nah, menurut kalian ini di mana proses ekosistemnya? Oh, di laut. Ya, tuh lihat. Ya. Coba produsennya yang mana? Ya, tumbuhan laut atau rumput laut. Tuh lihat. Ya. Kita lihat lagi. Ini di mana coba? Di sungai. Tuh, coba sebutkan contoh misalnya. Di sini yang produsennya yang mana? Coba lihat. Coba produsen mana? Oh, itu ya, ini rumput ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini bisa juga tanaman ganggang hijau atau tanaman tumbuhan yang kecil-kecil ya. Ini dimakan oleh siput, dimakan oleh udang, dimakan oleh cacing. Cacing dimakan oleh kepiting. Kepiting dimakan oleh burung bangau dimakan oleh atau misalnya ya, ini ganggang hijau dimakan oleh udang dimakan oleh ikan sambal dimakan oleh saling tumpang tindih. Ya, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, coba lagi ya. Nah, coba lihat di sini ya. Mana yang produsennya? Ada lebih banyak lagi tuh ini. Coba contoh misalkan tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus bisa dimakan oleh apa saja? Bisa rubah, bisa oleh orang. Kemudian tumbuhan dimakan oleh burung pemakan biji misalnya. Burung pemakan biji dimakan oleh apa saja? Atau tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan apa? Balalang dimakan oleh apa? Oleh burung atau oleh ular. Ya, ada yang sering tumpang tindih. Ya, coba lihat kita di sini ya. Nah, misalnya di sini, coba lihat. Oh, ya, lihat di sini. Tumbuhan, ada rumput, ada pohon. Ya, rumput dimakan oleh ulat dan ulat dimakan oleh seterusnya. Ya, nah inilah yang disebut dengan jaring-jaring makan. Jaring-jaring makan ini juga ada ya. Ya. Oke, ya lanjutkan. Yang sampai sini, ya. Kira-kira paham tidak ada yang hubungan dalam suatu ekosistem? Kalau misalkan salah satu tidak ada, apakah akan seimbang? Contoh misalnya, ya, contoh lihat ke depan. Contoh misalnya, ya. Misalnya padi tidak ada, ya. Belalang banyak atau sedikit? Bahkan mungkin tidak ada, karena makanannya tidak ada. Atau misalnya belalang tidak ada, ya. Ayam dan burung ayam mah. Oh, karena mungkin
Iya, itunya. Kalau misalnya ayam tidak ada, kira-kira yang akan mati yang mana? Jadi kalau salah satu berkurang, itu akan mempengaruhi makhluk yang lain. Ya, gitu. Ya, jadi adanya saling bergantung. Baik ya. Oke, sekarang ini ada tugas mandiri. Tapi sebelum tugas mandiri Bapak lihat ya sudah agak loyo nih, ya. Sekarang semuanya duduknya yang rapi, coba, ya. Duduknya yang rapi, ya. Badannya tegak, ya. Jangan sampai gini, badannya tegak. Ya. Tangan disimpan di atas paha di sini, ya. Nah, gitu, ya. Pikiran kosongkan, ya. Oke, kita sambil mendengarkan lagu ini ya. Lagu tadi wih. Oke. Kosongkan pikiran kalian, jangan berpikir apa-apa. Ya. Duduk yang rileks, bilang rileks. Kemudian mata boleh dipejamkan. Kemudian tarik nafas. Ya, tarik nafas rileks. Jangan lihat yang lain. Fokus kepada apa yang kalian rasakan. Tarik nafas, kemudian keluarkan secara perlahan. Kemudian rasakan kursi yang kalian duduki. Bagaimana kamu duduk di atasnya? Kemudian rasakan perut mengembang ketika menarik nafas. Kemudian rasakan apa yang kalian pikirkan. Apa yang kalian pahami hari ini, ingat di pikiran kalian. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting, apalagi hal-hal yang membuat kegaduhan. Tenangkan pikiran kalian. Sekali lagi, rasakan apa yang kalian pikirkan sekarang. Hal yang bermanfaat yang kalian dapat hari ini, coba diingat. Kemudian hal yang bermanfaat tadi, mudah-mudahan akan menjadi hal yang bermanfaat di masa depan kalian. Rileks pikiran kalian, jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Buang nafas secara perlahan. Kemudian buka kembali mata kalian. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian sekarang? Kecuali kaki, kaki mengganggu. Ya. Baik ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Sekarang kita pertanyaannya secara sendiri. Ya, siapa? Nanti untuk soalnya Bapak tampilkan di layar saja ya, supaya semuanya dapat melihat. Ya, akan ditulis siapa ya. Yang pertama tugas ini, yang pertama lihat ya.
kamu nggak usah pakai tabel, langsung saja tuliskan tumbuhan. Boleh bebas tumbuhan apa saja. Tumbuhan tersebut nanti dimakan oleh apa? Ya. Kemudian ini dimakan oleh apa lagi? Ya. Nanti yang kedua misalnya boleh hewan, misalnya contoh ya misalnya di sini padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam misalnya. Kedua misalnya pak ini mau hoyong hewan lah misalnya. Boleh. Satu dua tiga, nggak usah pakai tabel, langsung. Ya. Ya. Bilang berbalik, ya. Andika duduk, kamu duduk. Baik, semuanya perhatikan ke depan, ya. Setelah kalian mengisi tadi, ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ya, tentang materi yang sudah kalian tadi pelajari bersama, ya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira apa materi atau apa yang kita pelajari ini? Boleh ajukan tangannya. Silakan, Aditya. Proses jari-jari makanan. Oke, bagus. Proses jari-jari makanan. Apa yang boleh bisa memberikan contoh? Proses jari makan itu contohnya apa? Silakan Alisa. Oke. Oke, betul. Ya, terakhir nih, kira-kira ada tidak hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya? Ada. Ya, alasannya apa menurut juga kira-kira? So, Gilang, silakan. Karena hewan yang satu dengan hewan lain saling tumbuh. Oke, ya. Di akhir pertemuan hari ini, ya, alhamdulillah, ya, tadi kalian lihat dari hasil kemudian diskusi sebagainya, ya, sudah paham, ya. Sebagai penutup pada pertemuan hari ini, ya, mungkin kalian tadi sudah menyimpulkan, ya, tentang materi ini, ya. Dan sekarang nanti kita akan berdoa dulu, ya. Setelah berdoa, baru kita istirahat. Ya. Oke, silakan. Ya Nabi, ya. Memimpin doanya. Dalam hati. Ya, tadi biasa. Teman-teman sebelum kita istirahat, sebaiknya kita berdoa dimulai. Baik, Pak Edin, alhamdulillah kita tadi udah melaksanakan pembelajaran ya, sangat baik sekali, terus antusias sekali nih murid-muridnya. Nah, kita refleksi nih, gimana nih menurut Pak Edin setelah melakukan karya pembelajaran? Menurut saya sih dari tadi yang saya langsung lakukan, ini beberapa masih ada banyak kekurangan, Ya. dan terutama dari aktivitas pengembangan yang sudah dilaksanakan di awal gitu. Ada beberapa yang saya rasa itu belum maksimal, tapi secara umum kalau saya rasakan, saya lihat tadi anak-anak antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin ada beberapa yang sudah tercapai, mungkin sebagian lagi ada yang belum tercapai, tapi intinya pembelajarannya harus berpihak pada murid ya. Betul. Tadi saya juga lihat tadi secara keseluruhan mungkin udah ya hampir sesuai dengan FFP ya, sesuai dengan FFP. Dan di sana ada tahap-tahapannya juga, ada tahap diferensiasi, ada tahap modul semacam ya sesuai dengan modul ya kalau ada PSC-nya, terus ada disiplin positifnya juga gitu, seperti itu ya.
sini nanti nih saya akan mengemukakan sedikit nih tentang ini tentang ya refleksi aja sama saya juga. Jadi mungkin akan yang lebih diperdalam mungkin tentang ini ya tentang semacam KSE-nya itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan kan tadi KSE itu teknik stop ya, teknik stop. Mungkin bisa ditambahkan dengan KSE yang lainnya juga boleh. Tapi mungkin nggak harus semuanya ada memang saya nggak harus semuanya mungkin ada dua jadi tidak harus satu jadi supaya anak lebih variasi betul. Jadi anak tidak jadi mungkin ada kan tadi hampir di akhir pembelajaran gitu. Ya ada di tengah juga boleh gitu. Nah, jadi penambahan misalkan dengan apa aja jadi tidak hanya harus sering stop kan banyak banyak ininya yang kompetensinya banyak yang betul sini. Terus dengan di sini dalam yang kalau saya lihat tadi tujuan pembelajarannya modelnya itu udah ada semua seperti itu. Dan tadi pembelajaran diferensiasi tadi udah dikelompokkan juga tadi ya, udah dikelompokkan tuh. Terus di sini mungkin menurut saya aspek yang memang tadi yang perlu ditingkatkan itu mungkin dalam hal openingnya bisa dengan opening bisa dengan game atau boleh apa gitu supaya anak pas pertama memulai pembelajaran bisa lebih semangat atau gimana itu mungkin bisa tinggal variatif aja seperti apa gitu ya. Terus sama dengan penutupan juga dia lebih ini variatif gitu. Terus nanti hasil tadi nanti lihat nanti di diferensi produk tadi ada ya yang tentang tiap kelompok mengemukakan karena mungkin mengemukakan itu tidak hanya harus selalu membaca cuman bisa jadi misalkan apakah dengan boleh dengan tulisan depan tulis seperti itu apa dengan misalkan kalau ini dengan presentasi seperti apa gitu itu boleh. Jadi tidak hanya membaca seperti itu, banyak variasinya seperti itu. Terus nanti kayak untuk tadi untuk refleksi, refleksi itu misalkan untuk refleksi bisa dengan emoticon gitu ya, kayak gitu. Bisa disimpan gimana mungkin perasaannya sebelum melakukan pembelajaran sebelumnya dan sesudah melakukan pembelajaran itu bagaimana kesan dan pasalnya. Semacam ada ya umpan balik dari siswa juga. Paling gitu aja mainan mungkin pokoknya semuanya pada intinya tadi praktek kemarin itu sangat menurut saya bagus sekali gitu dan sesuai dengan apa yang ada di LPP ini. Oke. Paling gitu aja Pak intinya. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.